Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video yang ketiga, yaitu adalah video tentang pembuatan dashboard visualisasi menggunakan Tableau. Jadi di sini kita akan langsung mulai membuat visualisasinya. Kalau di video-video kemarin kita sudah belajar tentang intro to data visualization dan juga kita sudah mengenal UI dari Tableau itu sendiri dan juga gimana downloadnya, gimana connect datanya. Di sini kita akan langsung membuat visualisasinya. Pertama kita akan membuat scorecard terlebih dahulu yang isinya adalah revenue generated, total bookings, total guest, dan juga cancellation rate. Seperti itu ya. Sip, kita akan langsung membuatnya di sheet baru. Oke guys, kita akan langsung masuk ke Tableau-nya. Jadi pertama kita harus connect-kan datanya dulu. Pertama kita akan connect-kan datanya dulu ya. Nah, setelah datanya sudah terkonek di Tableau, kita akan langsung pergi ke sheet 1 ini. Kemudian teman-teman di sini bisa lihat di bagian sebelah kiri itu ada kolom-kolom yang sudah terbaca oleh Tableau dan akan bisa kita gunakan untuk membuat visualisasi. Nah, pertama kita akan membuat scorecard dulu nih teman-teman, yang bentuknya seperti ini. Ada revenue generated, ada total bookings, total guest, dan juga cancellation rate. Nah, pertama berarti kita akan membuat scorecardnya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Di sini teman-teman tinggal cari yang namanya measure names dan juga measure values. Measure names dan juga measure values itu tidak ada kalau kita lihat di dataset kita yang asli. Kenapa? Karena measure names ini itu adalah kumpulan dari nama-nama measure values yang ada. Dan measure values ini berarti adalah measure values yang sudah dikumpulkan oleh Tableau. Jadi ini adalah automatic column yang sudah di-generate oleh si Tableau itu sendiri. Nah, caranya kita drag and drop measure names ini ke columns. Kemudian nanti akan muncul hasilnya seperti ini ya, no measure, value, dan juga value-nya adalah ABC. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal drag and drop measure values ini ke marks di sini ya teman-teman, ke marks. Nah, bentuknya akan seperti ini. Dia akan otomatis membuat kalkulasi agregasi untuk setiap kolom-kolom numerikal yang ada di data kita. Nah, di sini tapi kita lihat value-nya itu masih ABC, tapi ketika kita hover ternyata sudah muncul value-nya, yaitu ADR sama dengan 9 juta sekian. Itu adalah hasil apa? Itu adalah hasil sum ataupun penjumlahan. Nah, gitu ya. Kita bisa mengganti-ganti agregasi yang kita inginkan dengan cara mengeklik drop down menu di sini. Kita langsung masuk ke measure. Kemudian kita bisa pilih sum atau average atau median atau count dan juga count distinct. Nah, bedanya apa antara sum dan juga count distinct? Ini teman-teman harus paham ya sebelumnya. Kalau sum itu berarti dia akan menjumlahkan value yang ada di dalam kolom tersebut. Kalau count, dia akan menghitung berapa jumlah baris yang ada di kolom tersebut. Kita contohkan di spreadsheet dulu. Nah, di sini total fee misalkan. Total fee itu kalau kita sum hasilnya adalah 34.350 sekian. Nah, tapi kalau kita count, kita klik di sini count, nanti hasilnya hanya akan 85.000. Kenapa berbeda? Karena kalau sum itu dia menjumlahkan value-nya 75 tambah 75 tambah 196 dan seterusnya sampai habis. Tapi kalau count dia hanya akan menghitung jumlah barisnya ada berapa. Nah, gitu ya bedanya sum dan juga count. Kemudian kita lihat lagi nih teman-teman. Di sini ada yang namanya count distinct. Bedanya apa sama count yang biasa? Nah, kalau count distinct di sini dia itu hanya akan mencari jumlah value yang unik. Unik itu artinya dia akan berbeda satu sama lain. Di sini misalkan ada 1 dan juga 1. Baris 1 itu adalah 1, baris 2 adalah 1 lagi. Nah, di sini si Tableau itu hanya akan menghitungnya 1 kali. Kenapa? Karena Tableau menganggapnya ini adalah duplikasi dari yang atas. Jadi dia hanya menghitung 1 saja. 2 hanya dihitung 1, kemudian nanti kalau ada 3 dihitung 1 lagi dan seterusnya, kemudian ditotalkan seperti itu. Cara mengeceknya cukup gampang. Kalau kita ada di spreadsheet tinggal kita buatkan filter ya. Kita buatkan filter dulu gini. Kemudian kita open filternya sehingga nanti jadinya akan seperti ini. Nah, kita bisa hitung aja jumlah value yang ada di filter itu ada berapa, berarti itu adalah count distinct gitu ya. 1, 2, 3,
4, 5, 6, berarti ada 6 gitu ya. Itu bedanya antara count distinct dan juga count yang biasa. Mungkin teman-teman yang sudah terbiasa dengan SQL sudah sangat paham antara bedanya count distinct dan juga count yang biasa gitu ya. Nah, di sini berarti kita sudah memiliki seluruh kolom-kolom yang ingin kita gunakan. Akan tetapi value-nya masih ABC nih teman-teman. Jadi kita harus ubah dahulu supaya value-nya nggak ABC lagi gitu ya. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kita tinggal ubah yang tadinya ini marks-nya itu adalah detail ya. Ini kan sama icon detail kan. Kita ubah iconnya menjadi teks. Nah, dia akan berubah sesuai dengan angka yang seharusnya gitu ya. Ataupun dari awal teman-teman bisa langsung saja drag and drop measure values ini ke teks gitu. Nah, dia akan langsung otomatis berubah menjadi teks. Dan di sini kita akan membuat apa tadi? Kita akan membuat revenue generated dan juga total customer ataupun total bookings dan juga total guest. Maka kita harus memilih kolom mana yang cocok digunakan untuk total customer, total guest dan juga revenue generated. Pertama adalah revenue generated. Revenue generated itu dihasilkan dari kolom total fee. Nah, total fee ini kalau teman-teman lihat ataupun cari di dataset yang asli alias di Kaggle ini itu tidak ada teman-teman. Nggak ada kolom yang namanya total fee. Total fee itu adalah hasil kalkulasi dari ADR, kolom ADR ataupun kolom average daily rate, rata-rata biaya per kamar dikalikan dengan lamanya orang itu tinggal di kamar ataupun di sebuah hotel gitu. Jadinya adalah total fee. Jadi kenapa kok saya kasih dataset lain yang sudah lengkap dan juga sudah dibersihkan, itu tujuannya itu karena adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan visualisasi seperti itu ya. Jadi yang selain kolom total fee ini coba kita hapus terlebih dahulu ataupun kita remove. Cara remove-nya gimana? Gampang banget, tinggal di drag and drop keluar dari measure values-nya. Nah, kita hilangkan beberapa kolom yang tidak akan kita pakai. Ini ya, kita hilangkan lebih dahulu. Kita hanya akan menggunakan kolom total customer ini untuk menghitung total bookings dan juga total guest dan juga total fee untuk revenue generated. Maka ini kita buang, ini juga kita buang gitu ya. Nah, di sini sudah ada kolom yang akan kita gunakan dan sudah teragregasi dengan sum dan juga sum lagi nih. Nah, Tableau itu akan secara otomatis memilih agregasi yang cocok untuk kolom yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan menghitung revenue generatednya, total fee. Total fee ini kan kalau kita lihat di sini itu kan ada di paling kiri ya. Maka kita tinggal tukar saja. Total fee ini kita bawa ke atas supaya jadi seperti ini. Dan tinggal kita rename. Cara rename si labelnya gimana? Klik kanan, edit alias, kita ganti revenue generated. Gini. Oke. Kemudian total customer ini itu kita ganti total bookings. Nah, total bookings teman-teman. Di sini adalah kenapa kok di sini 172 sedangkan di sini 85.000. 172 kan harusnya punyanya total guest. Nah, disinilah pentingnya teman-teman harus mengerti konsep agregasi. Perbedaan sum, count distinct. Nah, karena interpretasinya pun nanti akan berbeda. Ketika kita ingin mencari total bookings, berarti kita ingin menghitung jumlah rows yang ada di dataset kita. Berarti yang tadinya sum kita harus tukar menjadi apa? Menjadi count. Nah, supaya nanti dia hitung berapa jumlah baris yang ada di kolom kita. Jumlah baris itu menandakan jumlah booking yang dibuat oleh customer kita, gitu ya. Sehingga nanti hasilnya adalah 85.000 sekian dan kita bisa rename juga. Total bookings ini. Oke. Next, kita akan membuat yang namanya total guest. Nah, total guest ini barulah kita menggunakan kolom total customer tapi agregasinya adalah sum gitu ya. Jadi total customer kita seret lagi, masukkan ke measure values dan agregatnya adalah sum seperti ini. Oke, akan langsung jadi ya. Tinggal kita edit aliasnya total customer ataupun total guest teman-teman. Nah, ini ya. Oke, kita sudah dapatkan revenue generated,
total bookings, dan juga total guest. Satu lagi itu adalah cancellation rate. Nah, cancellation rate ini teman-teman perlu diperhatikan bahwasanya bentuknya adalah percentage, yang artinya kita harus membuat kalkulasinya terlebih dahulu. Kenapa? Karena di kolom yang kita miliki tidak ada kolom yang secara langsung menjelaskan tentang cancellation rate yang ada di hotel kita. Jadi kita harus melakukan calculated field di Tableau. Nah, coba kita breakdown dulu. Bagaimana cara menghitung cancellation rate? Kita breakdown di sini deh. Nah, di sini kebetulan saya sudah buat cancellation rate. Itu rumusnya adalah tamu yang cancel dibagi dengan seluruh jumlah tamu yang ada di dataset kita baru dikalikan 100 supaya hasilnya adalah percentage gitu ya. Nah, di sini berarti kita ingin membuat tamu yang cancel dulu. Nah, tamu yang cancel itu bisa kita dapatkan dari kolom is cancel. Is cancel itu kalau teman-teman lihat di sheet yang ada itu nilainya adalah 0 dan 1. 0 dan 1 itu apa? 0 dan 1 itu adalah boolean ya, tipe data boolean. Nah, ini saya akan buatkan nanti basic dari Tableau itu sendiri, terutama khususnya untuk metadatanya gimana, tipe-tipe data yang ada, dan juga nanti mungkin cara combining data bagaimana di playlist terpisah ya. Nah, oke, di sini kita balik lagi ke sini. Untuk kolom boolean yang isinya hanya ada 01, kalau teman-teman mungkin yang baru-baru, yang pemula-pemula, ini pasti belum terbiasa ataupun belum familiar dengan istilah 0 dan 1 begini. Kolom baris dengan nilai 0 itu berarti menjelaskan bahwasanya orang tersebut tidak melakukan cancel. Kalau 1 berarti dia melakukan cancel. Itu cara membaca boolean. Ataupun biasanya selain 0 dan 1 itu istilahnya adalah nilainya adalah no dan yes gitu. 0 adalah no, 1 adalah yes. Jadi konteksnya di sini adalah 1 itu berarti orang yang melakukan cancel dan yang 0 itu tidak melakukan cancel. Gitu ya. Oke, kita kembali ke tablunya. Nah, di sini berarti kita harus membuat sebuah calculated field. Calculated field itu gampangannya kalau di Excel atau di spreadsheet itu berarti kita membuat sebuah formula gitu ya. Kita membuat sebuah formula. Oke, untuk pembuatan cancellation rate itu sendiri kita nanti akan menggunakan kolom is cancel ini ya, teman-teman. Nah, kolom is cancel kan tadi kita udah cek isinya atau value-nya itu adalah boolean gitu ya, 0 dan 1. Maka kita bisa mencari orang-orang yang melakukan cancel dengan cara melakukan sum. Nah, seperti ini ya. Saya coba buka sheet baru. Kemudian is cancelnya ini coba saya taruh di rows. Dan agregasinya adalah sum. Nah, ketika kita pilih agregasinya adalah sum, maka dia akan menjumlahkan value di dalam kolom is cancel itu tadi. Kita tahu bahwa kolom is cancel itu nilainya adalah 0 dan 1. Maka ketika kita pilih sum, teman-teman, dia akan menjumlahkan value 1 itu untuk setiap baris di kolom is cancel, sehingga ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 23.624 seperti itu ya. 23.624 itu adalah hasil sum penjumlahan dari kolom is cancel, yang berarti bisa kita artikan juga ini adalah orang-orang yang melakukan cancel alias value-nya adalah 1 dan kita jumlahkan. Nah, kemudian rumusnya kan tadi adalah orang-orang yang cancel dibagi seluruh jumlah orang yang melakukan bookings gitu ya. Orang-orang yang melakukan bookings kita bisa dapat dari mana? Kita bisa dapat dari kolom total customer ataupun kita juga bisa dapatkan dari kolom is cancel. Tapi kita ubah nanti agregasinya menjadi count. Nah, kalau kita ubah menjadi count, dia akan menghitung jumlah barisnya. Nah, gitu ya. Dia akan menghitung jumlah barisnya. Jadi inilah pentingnya kenapa kok teman-teman juga harus mengerti perbedaan setiap agregasi, sum, count, distinct, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita hanya cukup menggunakan kolom is cancel dengan agregasi sum dibagi dengan agregasi count untuk membuat sebuah kalkulasi cancellation rate seperti itu, teman-teman. Oke, kita balik ke sheet 1 dulu. Ini kita buang dulu ya. Kita hapus dulu sheetnya. Nah, di sini berarti kita buat calculated field dengan cara diklik kanan di area sini nih.
di area kolom-kolom yang ada nih dimanapun, klik kanan, create calculated field, kita namakan cancellation rate seperti ini. Kemudian kita sum, apa tadi? Kita sum is cancel, kemudian dibagi dengan count is cancel juga. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan kita ingin mendapatkan percentage, jadi kita harus kali 100 gitu ya rumusnya. Nah, tetapi ketika kita di Tableau ini sebetulnya ada beberapa format khusus yang bisa mengubah angka itu menjadi percentage. Jadi untuk perhitungan percentage tidak akan kita masukkan di rumus ini, teman-teman, gitu ya. Dan bisa kita lihat bahwa tandanya the calculation is valid. Jadi kalkulasi ini sudah bisa dijalankan. Kalau kalkulasi ini tidak valid, maka nanti akan seperti ini. Nah, calculation contains errors. Errorsnya gimana? Ini tadi kurang tutup kurung gitu. Nah, jadi teman-teman bisa cek di sini kalkulasinya valid atau enggak. Kalau valid, kita cukup klik OK, apply OK gitu ya. Nah, kita dapatkan kolom ataupun perhitungan cancellation rate, teman-teman. Kita tinggal drag and drop di measure values paling bawah dan kita dapatkan angkanya 0. Nah, kenapa kok angkanya 0 ya? Karena tadi ketika kita bagi 23.000 dibagi 85.000 itu kan hasilnya desimal gitu ya, 0, berapa gitu. Nah jadinya angka desimalnya itu tidak terlihat, yang terlihat hanya nolnya saja. Nah, di sini kita bisa ganti formatnya. Tinggal diklik kanan di agregasi cancellation rate ini, kemudian kita pilih format, kemudian dari numbers itu kita ganti ke percentage karena kita pengen keluarkan percentage tadi ya. Nah, sekarang jadilah cancellation rate sebesar 27,77%. Yang rumusnya ini tadi adalah sum dari is cancel dibagi count dari is cancel. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengganti format dari tampilannya ini. Yang tadinya adalah standar, teman-teman, kita ubah ke entire view. Nah, fungsinya apa? Kita ingin membuat scorecard kita itu memenuhi seluruh bagian dari sheet yang ada, seperti itu. Kemudian kita ganti dulu judulnya nih, teman-teman. Cara mengganti judul tinggal kalian klik 2 kali di sini, kemudian diubah ataupun kita rename dari sheet 1 ini. Ketika kita rename dari sheet 1 ini, misalkan scorecard gini ya, maka otomatis judul yang di atas ini pun akan berubah juga gitu ya. Nah, sip, kita sudah dapatkan satu visualisasi untuk scorecard. Next video kita akan coba buat untuk yang pie chartnya dan juga beberapa bar chart lainnya. Jadi saya rasa cukup sekian dulu video kali ini karena saya takutnya terlalu panjang. Ini kayaknya udah hampir sampai 20 menit ya. Nah, nanti video selanjutnya kita akan lanjutkan lagi, terutama untuk visualisasi yang lainnya, dan juga kita akan start untuk membuat dashboardnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, boleh untuk like dan juga subscribe channel YouTube ini supaya nanti channel YouTube ini lebih berkembang seperti itu. Oke, saya tutup video kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.